Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Fristiarnesunus dari kelas 12/4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Jadi saya mengambil atau mengangkat tema yaitu dampak polusi udara dan pencemaran air di Indonesia. Nah, tujuan saya mengangkat tema ini yaitu untuk mendapatkan tingkat pencemaran udara atau polusi udara akibat gas buangan kendaraan bermotor, dan untuk mendapatkan hubungan antara kepadatan lalu lintas dengan tingkat pencemaran. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami bagaimana cara mengatasi tingkat pencemaran udara dan air agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. Perlu diketahui, pencemaran udara di Indonesia disebabkan oleh industri dan asap kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Udara di luar ruangan yang tercemar akan menyebabkan udara lainnya ikut tercemar. Transportasi di Indonesia merupakan sumber pencemaran udara yang terbesar, di mana 70% pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor. Dan juga pencemaran udara dan air adalah masuknya komponen zat pencemar ke dalam udara dan air karena kegiatan manusia, sehingga kualitas udara dan air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara dan air tersebut tidak dapat berfungsi sesuai. Pencemaran udara juga muncul karena banyak hal. Kondisi ini paling sering disebabkan penyebaran bahan kimia berbahaya ke atmosfer bumi. Dampak pencemaran udara juga beragam, mengingat polusi udara dapat terjadi secara alami dan buatan. Dampak pencemaran udara. Ada beberapa dampak dari polusi udara terhadap kehidupan manusia di bumi. Yang pertama, kesehatan. Dampak utama pencemaran udara adalah kesehatan manusia. Polusi udara menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis dan organ pernapasan lainnya. Yang kedua, ekonomi. Pencemaran udara bisa mengakibatkan suatu negara mengalami kerugian. Yang ketiga, kehidupan sosial. Pencemaran udara mengakibatkan kesehatan terganggu. Hal ini berdampak pada aktivitas sehari-hari mereka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemicu pemanasan global. Polusi udara menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Nah, penyebab adanya pencemaran udara yaitu asap kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan asap industri. Dan contoh pencemaran udara yang sering terjadi di Indonesia yaitu pembakaran hutan. Adapun penyakit yang sering diderita karena pencemaran udara yaitu asma, paru-paru basah, dan serangan jantung. Adapun lain-lain. Nah, pencemaran air ini terjadi ketika aktivitas manusia mengubah kondisi tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun hingga tidak berguna lagi sesuai dengan fungsinya. Sumber pencemaran air. Nah, ada banyak sumber pencemaran air yang berasal dari kegiatan manusia, seperti limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, pembuangan sampah, dan kebakaran hutan. Sumber-sumber tersebut dapat menyebabkan air menjadi tercemar dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem air di sekitarnya. Dampak pencemaran air. Pencemaran air ini memiliki dampak yang merugikan pada lingkungan, kesehatan, dan kehidupan biota air. Berikut beberapa dampak pencemaran. Yang pertama, dampak pada biota air. Yang kedua, dampak pada kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak pada kesehatan. Dan yang terakhir yaitu dampak pada keestetikan lingkungan. Nah, pencemaran air ini merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan serius pula. Berikut adalah beberapa cara untuk menanggulanginya. Yang pertama, air limbah dari rumah tangga, industri, dan pertanian harus dikelola dengan benar untuk mengurangi dampak pencemaran. Yang kedua, pemakaian bahan kimia yang ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari bisa membantu mengurangi dampak pencemaran. Dan yang ketiga yaitu menanam pohon dan tanaman di sekitar sungai, danau, atau laut dapat membantu menyerap polutan dan mengurangi dampak pencemaran. Kesimpulannya yaitu polusi udara tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang luas. Nah, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah, akibat aktivitas manusia. Tindakan pencegahan dan pengurangan pencemaran sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan hidup biota air.
kesehatan manusia, dan keberlangsungan ekosistem lingkungan secara keseluruhan. Saran dari saya, menurut saya, masih banyak cara pencegahan polusi udara selain mencegah dampak kesehatan dari polusi udara dalam beberapa bidang. Selain bidang teknologi informasi yang pastinya akan semakin membantu dalam tindakan pencegahan dampak polusi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.